Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai list of markup di bagian print pada bagian setting. Di sini, jika kalian lihatnya, di bawah tulisan list of markup terdapat informasi kecil, yaitu melacak perubahan dokumen kalian. Dan sekarang kita akan memilih list of markup. Dan sekarang kita akan melakukan print, tentunya dengan menggunakan dokumen virtual PDF. Dan di sini kita berikan nama list of markup. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasil dari print list of markup. Jadi yang di print bukan isi dari dokumen kalian, tapi perubahan pada dokumen kalian. Dan sekarang kita kepinggirkan. Dan seperti yang sebelumnya, list of markup digunakan untuk merekam perubahan pada dokumen kalian. Jadi sekarang kita pergi ke review. Dan di sini kita akan menggunakan track change. Dan sekarang semua perubahan pada dokumen bisa terlacak. Dan sekarang kita kesampingkan. Jadi kita memiliki dua dokumen, pada bagian dokumen dan pada bagian PDF yang akan kita rubah. Tentunya yang pertama adalah main document change and comment yang digunakan untuk melihat perubahan pada dokumen utama kalian dan juga pada bagian komentar. Sekarang kita akan merubah misalkan layout di sini. Di sini size-nya kita akan merubah menjadi A4. Dengan marginnya kita rubah menjadi narrow. Dan orientasinya kita rubah menjadi landscape seperti ini. Dan sekarang kita tambahkan komentar. Komentar bisa kalian temukan pada bagian preview. Kita berikan komen di sini. Kita tulis komentarnya. Ini adalah komentar terbaru seperti ini. Dan sekarang kita akan menyimpan hasil printnya. Dan tentunya di sini kalian bisa melihat terdapat markup pada dokumen yang kita buat, format, left, bla bla bla, dan juga dengan komentar yang baru saja kita masukkan. Sekarang kita print. Kita akan melakukan overwrite pada list of markup. Kita close dan kita overwrite. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Dan seperti inilah hasilnya pada bagian list of markup, di mana pada bagian main document change and comment di sini terdapat pergantian pada halaman 0 format dari margin dan juga dari ukuran kertas, dan yang kedua adalah penambahan pada komentar. Dan sekarang kita akan merubah pada bagian header and footer. Tentunya di sini kita akan merubah pada bagian bab 1. Kita akan memberikan tulisan perubahan pada bagian header. Dan kita tuliskan lagi perubahan pada bagian footer. Seperti ini. Dan sekarang kita print dan kita close dan kita lihat hasilnya. Dan sekarang perubahan pada header dan footer kalian bisa kalian print. Yang berikutnya adalah text box change. Dan sekarang di sini kita akan memasukkan text box. Kita masukkan di bagian kosong di sini, misalkan text box di sini. Dan sekarang kita akan memasukkan text box, misalkan yang ini. Dan kita langsung melakukan print. Dan sekarang kita lihat hasilnya telah dimasukkan pada bagian halaman 1, yaitu text box. Tetapi di sini sama sekali belum terlihat perubahan pada bagian text box change. Coba sekarang kita masukkan kembali. Insert text box. Kita akan menggunakan draw text box. Dan tentunya kita masukkan text box. Kita tuliskan text box change. Seperti ini. Dan sekarang kita lakukan print. Dan kita lihat hasilnya. Dan sekarang kita telah memasukkan text box. Dan sekarang pada bagian text box change terdapat perubahan
entah kenapa hanya text box yang dimasukkan adalah text box manual, bukan yang sudah diformat, dan tentunya tidak perlu dipikirkan, kita langsung ke header and footer text box change. Sekarang kita masukkan header and footer text box change. Kita masukkan banded di sini. Dan pada bagian footer di sini kita masukkan ion light seperti ini. Dan tentunya sekarang kita print dan kita lihat hasilnya. Dan sekarang kalian bisa lihat di sini, di mana pada bagian header and footer change kita telah memasukkan navigasi. Dan yang kedua adalah navigasi kembali pada halaman 0. Karena semua bagian footer and header terdapat pada bagian seluruh halaman, maka menggunakan tag 0. Dan tentunya di sini kita juga melakukan insert pada bagian header and footer text box change. Dan sekarang kita akan mengganti text box-nya. Apakah juga akan tergantikan? Kita akan menggantikannya dengan yang bergambar integral. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Kita print kembali pada bagian header and footer change. Kita telah memasukkan text box baru. Tapi pada bagian header and footer text box change kita belum menemukan perubahan. Kita akan langsung berganti ke footnote dan endnote. Untuk pergi ke bagian footnote and endnote, kita ke bagian reference di sini. Kita langsung masukkan. Pertama adalah footnote seperti ini atau catatan kaki. Kita tuliskan list markup. Dan sekarang kita masukkan pada bagian endnote seperti ini. Dan sekarang kita simpan. Kita close. Dan kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasil dari list of markup pada dokumen kalian. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.